Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Kita masuk ke adab yang kedua dari adab-adab dalam kitab Adab 10 karangan Syekh Shalih Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah. Di mana kemarin kita telah membahas tentang dua hal, yaitu basmalah dan membahas tentang adab salam. Sekarang kita masuk adab yang kedua, yaitu adabul isti'dzan, adab minta izin. Maksudnya minta izin adalah minta izin masuk ke rumah orang. Minta izin masuk ke rumah orang atau ke tempat yang biasanya tertutup. Di sini penulis mengatakan Athani, adab kedua, idza aradta dukhula ala ahadin fasta'dzin. Kalau engkau ingin masuk menemui seseorang, maka hendaknya minta izin. Waqifan an yaminil babi aw yasarihi, berdiri di sebelah kanan pintu atau di sebelah kiri pintu. Fa in adzina laka dakhalta, kalau engkau diberi izin masuk. Wa in qila laka rji' farji', kalau disuruh balik ya balik, disuruh pulang ya pulang. Di sini ada paling tidak 4 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah kalau mau masuk minta izin. Pertanyaannya adalah masuk kemana? Ya, pertanyaannya adalah masuk kemana? Ya masuk ke semua tempat yang biasanya tertutup. Contohnya masuk ke kamar orang, masuk ke rumah orang, masuk ke misalnya masuk ke kantor direktur, kan biasanya ditutup. Kemudian masuk ke tempat yang memang biasanya ditutup dan tertutup. Kalau rumah kan nggak biasanya dibuka, makanya kalau mau masuk rumah orang minta izin. Bukan masuk dulu baru izin. Sambil masuk, assalamualaikum, gitu ya. Saya masuk ya, tapi dia udah masuk. Maka ketika mau masuk itu harus minta izin. Seperti apa? Kantor, rumah, kemudian tempat-tempat yang biasanya tertutup atau kamar dan lain sebagainya. Tapi kalau tempat yang biasanya dibuka atau terbuka, ketika masuk tidak perlu izin. Misalnya masuk ke pasar, pasar kan memang dibuka dan terbuka. Jangan nanti mau masuk ke pasar kita tunggu di depan. Mas, ngapain berdiri di sini? Enggak, saya mau masuk. Ya silakan, saya minta izin. Mau izin sama siapa, Mas? Enggak. Atau masuk ke supermarket berdiri di depan. Mas, enggak masuk. Enggak, kenapa mau minta izin? Dikira orang ngemis berdiri di depan pintu dari tadi. Ya. Memang itu terbuka dan memang dibuka untuk umum, silakan masuk. Seperti sebagian tempat pelayanan pemerintahan atau balai kota itu memang dibuka. Masuk ngambil antrian ke bank syariah, masuk ngambil antrian kemana ke tempat-tempat yang memang biasa terbuka, tidak perlu minta izin. Ya. Tidak perlu minta izin. Yang kedua, ya, jadi pertama minta izin ya. Ini termasuk adab al-Islam. Termasuk anak-anak ketika mulai mumayyiz, anak-anak mulai mumayyiz, bahkan sebelum mumayyiz juga, usia 3 tahun, 4 tahun, itu sudah dibiasakan minta izin kalau masuk ke kamar orang tuanya atau masuk ke kamar kakaknya atau adiknya. Ini meskipun yang masuk itu miliknya, kamarnya itu miliknya mahramnya, tapi ketika ada lawan jenisnya, misalnya mau masuk ke kamar kakak laki-lakinya yang ngetok perempuan, ya harus ketok dulu.
atau masuk ke kamar adiknya perempuan, ya, kemudian mau masuk harus ngetok dulu, harus minta izin dulu. Kenapa? Kalau nggak minta izin, kita melihat hal-hal yang mungkin kita nggak suka atau dia nggak suka. Dalam hal ini adalah aurat. Dalam hal ini adalah aurat. Misalnya sedang tidur menggunakan pakaian yang mungkin ketika tidur tersingkap, maka jangan masuk tanpa izin. Jangan masuk tanpa izin. Kemudian orang tua juga, bahkan ini disebutkan di dalam surat An-Nur, ayat yang panjang. Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajri wa hina tad'una thiyabakum minal dhahirati wa min ba'di salatil isya' thalathu 'awratin lakum. Allah firman, wahai orang-orang beriman, hendaknya budak-budak kalian dan orang-orang yang belum balik di antara kalian, belum balik. Jadi budak-budak, kemudian anak-anak yang belum balik, ponakan yang tinggal di rumah yang mulai belum balik sekalipun, hendaknya minta izin kepada kalian 3 kali, yaitu sebelum sholat subuh, ketika menanggalkan pakaian luar di tengah hari, dan setelah sholat isya. Itu adalah 3 waktu aurat bagi kalian. Maksudnya apa? Biasanya sebelum subuh orang menanggalkan pakaiannya, ya ingin tidur karena mungkin cuaca panas, ya, tidur dengan membuka pakaian yang mungkin pakaian itu kalau dilihat oleh orang, ya, dia nggak suka, atau bahkan dilihat oleh anaknya sendiri nggak suka. Setelah sholat isya juga sebelum subuh. Sebelum subuh, waktu zuhur, waktu qailulah, waktu tidur siang, itu juga harus minta izin, meskipun anak-anak, meskipun belum balik. Meskipun anak-anak, meskipun belum balik. Ini juga pesan untuk ummahat dan akhwat di rumah. Ya, meskipun dia bebas di depan mahramnya, tapi hendaknya menggunakan pakaian yang sopan. Sehingga para fuqaha berbeda pendapat tentang batasan pakaian di rumah. Ya, pendapat wallahu alam yang dipilih adalah pendapat memakai pakaian yang terbuka anggota wudhunya, tidak ada masalah. Ini pendapat yang insyaallah dipilih yang paling aman. Memakai pakaian yang nampak anggota wudhunya dan yang biasa nampak ketika dia bekerja di rumah. Contohnya Pak, ya tangan, kemudian leher, kepala, kaki juga mungkin di bawah apa? Di bawah lutut. Ini di depan mahramnya, di depan kakaknya, di depan adiknya, di depan abahnya, ibu juga di depan anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah pendidikan, ya, di rumah. Jangan sampai membiasakan berpakaian minim, ya, akhwat berpakaian minim di depan anak laki-lakinya, akhwat berpakaian minim di depan kakaknya, di depan adiknya. Ini mengundang fitnah, mengundang syahwat, meskipun dengan saudara sendiri, iya, meskipun dengan mahramnya sendiri, iya. Dan ini pendapat yang Allah lebih dipilih, ya, lebih dipilih. Jadi 3 waktu itu anak-anak harus izin, nggak boleh asal bludas-bludus masuk kamarnya orang tua, dan harus ditakdib, dididik, bahkan mungkin dihukum ketika dia masuk tanpa izin, langsung tahu-tahu jegrek, gitu ya. Meskipun nggak ada apa-apa, keluar, ketok dulu, izin dulu. Marah, ya harus dimarah. Kenapa? Marah, tegas. Karena ini masalah penting pendidikan, yaitu minta izin. Minta izin ini, subhanallah, adab Islam yang sampai disebutkan di dalam Al-Quran secara terperinci. Padahal sholat itu tidak disebutkan secara terperinci, ya. Tapi adab itu disebutkan secara terperinci. Karena ini hal yang sangat penting sekali. Sebetulnya kita baca tafsir surah An-Nur itu banyak sekali di akhir-akhir itu tentang masalah pendidikan di dalam rumah.
Kemudian adabnya ya, itu kita minta izin dengan kita mengetuk pintu dan mendahulukan salam. Mendahulukan salam. Dalam hadis oleh Abu Dawud dan yang lainnya, seseorang minta izin kepada Nabi SAW dan mengatakan, "Aliju, apakah saya boleh masuk?" Kemudian Nabi SAW mengatakan dengan seorang yang di rumahnya, "Keluarlah, ajarkan dia minta izin." Ya, ajarkan dia minta izin dengan mengucapkan Assalamualaikum. Adkhul, Assalamualaikum, saya boleh masuk? Ya, jadi mendahulukan apa? Salam. Ya, mendahulukan salam. Ya. Kemudian yang kedua, ini penting juga. Waqifan an yaminil babi aw yasarihi. Kalau kita minta izin ke rumah orang, ketika ngetok, kita berdiri di sebelah kanannya pintu atau di sebelah kirinya pintu. Jangan berdiri di depan pintu. Kenapa? Karena kalau kita berdiri di depan pintu, ketika kita dibukakan pintu, kita melihat apa yang di dalam rumah yang mungkin dia nggak suka untuk dilihat, bahkan juga kita mungkin nggak suka untuk melihatnya. Kita mungkin nggak suka untuk melihatnya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW ketika minta izin, beliau mengucapkan Assalamualaikum sambil mengetuk pintu dengan pelan, nggak gedor-gedor, dan beliau berdiri di sebelah kirinya atau di sebelah kanannya. Jadi jangan nginceng pintunya. Kalau sekarang orang malah penyakit. Assalamualaikum, ngintip. Kata Nabi SAW, ada orang yang mengintip pintu Nabi SAW. Kemudian Nabi membuka dan mengetahui dalam keadaan itu, Nabi SAW mengatakan, kalau aku tahu engkau mengintip tadi itu, ya, pastilah aku lempar batu atau aku colok matanya. Gitu ya. Dan dalam riwayat lain, kalau ada orang mengintip rumahmu dan kau lempar batu sehingga matanya terlepas, maka tidak ada diat dan tidak ada kafarah. Artinya hadar itu enggak dianggap, itu salah diat. Dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama ju'ila al-istidhan min ajril basar." Sesungguhnya dijadikan adanya syariat minta izin itu min ajril basar agar apa? Untuk masalah penglihatan, supaya kita tidak melihat apa yang tidak suka kita lihat ataupun melihat apa yang tidak suka dilihat oleh dia. Artinya dia nggak suka dilihat apa yang ada di rumah. Jadi luar biasa syariat sampai mengajarkan jangan berdiri di depan pintu. Dan juga termasuk adab bertamu, ketika kita sudah diizinkan masuk, kita duduk di ruang tamu, ya kita memilih tempat, ya ini sebisa mungkin memilih tempat menghadap pintu keluar, bukan memilih tempat yang menghadap kemana? Ke dalam. Ini adab. Kenapa? Meskipun ada shutternya, ketika shutter ini terbuka, ada angin atau apa, atau shutternya terbuka sedikit, ya, atau ada hajat mengeluarkan makanan, shutternya harus dibuka, nanti dia melihat ke dalam. Kenapa? Kalau melihat ke dalam, khawatir nanti ada orang yang misalnya auratnya terbuka, tapi nanti dia kelihatan. Duduk, jangan melihat ke pintunya, tapi melihat ke arah mana? Pintu keluar. Jangan melihat ke dalam. Jadi kan kita ini sebisa mungkin masuk, ada kursi 3, yang satu ngadap keluar, satu ngadap tengah, yang ngadap keluar sudah dipakai, kita ngadap yang tengah. Kalau terpaksa kita ngadap yang ke dalam, ya, jangan dilihat mananya, jangan dilihat shutternya, pembatasnya, dan jangan dilihat pintunya. Kalau itu bentuknya pintu. Memang kalau bahasa Jawanya itu jelalatan. Jelalatan itu apa ya? Nggak tahu yang Sulawesi nggak tahu. Maksudnya masuk ke rumah orang itu masuk. Subhanallah. Nabi SAW ketika diangkat Isra dan Mi'raj, jadi di Mi'rajkan dari Baitul Maqdis Mekah ke Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis itu uri jabi ila sama, diajak ke langit. Ketika diajak ke langit, disebutkan
idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha. Jadi Nabi diangkat sampai Sidratul Muntaha. Diliputi hal-hal yang luar biasa di Sidratul Muntaha itu. Tapi apa? Ma zaghal basaru wa ma tagha. Nabi SAW nggak memalingkan pandangannya dan nggak melampaui apa yang ingin dilihat. Jadi udah melihatnya sebatas ini. Ya sebatas yang harus dilihat, nggak terus apa? Padahal sebetulnya apa? Apa ayat setelahnya? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Beliau telah melihat bukti-bukti kebesaran Allah yang sangat besar. Tapi tetap beliau alaihi salatu wassalam dalam surat Al-Qur'an bahwa innaka la'ala khuluqin azim, sampai diangkat ke langit pun melihat hal-hal seperti itu, beliau enggak apa? Lah, kita masuk ke rumah orang kadang, wah. Tapi masalahnya memang dipasangi pajangan-pajangan gitu. Itu gunanya biar dilihat kadang-kadang sebagai orang. Paling enggak jangan di depan orangnya. Ketika kita mau melihat-lihat begitu diempet, pas orangnya masuk baru melihat, Masya Allah. Itu termasuk adab kita dalam masuk ke rumah orang. Ya. Dan juga dalam hadis Isra Mi'raj tadi, ya, ketika Nabi SAW "Tsumma urija bi ila sama'i dunya", beliau mengatakan diangkat oleh Jibril, diajak oleh Jibril naik ke langit dunia. Jibril minta izin dibukakan. Qila man? Siapa? Malaikat Jibril jawabnya gini. Qala Jibril, saya Jibril. Bayangkan, ini malaikat Jibril ini malaikat yang paling afdol di langit. Malaikat yang paling afdol di langit. Kalau Allah mau memberikan firman-Nya, memutuskan perkara, memberikan firman-Nya, ya, seperti ada suara gemuruh yang besar seperti suara rantai yang dipukulkan di batu sampai malaikat pingsan semuanya. Yang paling pertama kali mengangkat kepalanya adalah siapa? Jibril alaihissalam. Beliau yang menerima firman Allah. Ketika lewat di kumpulan malaikat, semua nanya ke malaikat Jibril, "Madza qala rabbukum? Madza qala?" Allah berfirman apa? Allah berfirman apa? Malaikat Jibril ini yang paling apa? Afdal. Yang paling afdal. Dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyampaikan wahyu ke Nabi dan juga urusan-urusan yang lain. Nah, ketika beliau malaikat Jibril alaihissalam ini bersama Nabi alaihissalam naik ke langit dunia, minta dibukakan pintunya, dia ditanya, "Siapa?" Beliau menjawab, menyebut apa? Namanya. Qala Jibril, aku Jibril. Ini adalah pengajaran adab dari malaikat yang paling afdal. Ditanya siapa? Kalau orang kita, aku, saya. Ini termasuk adab yang buruk ketika kita minta izin kepada orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa? Saya. Nabi SAW pernah ada orang minta izin kepada beliau. Ditanya, "Man, siapa?" Beliau menjawab, orang tadi menjawab, "Ana." Nabi SAW menjawab, Ana. Seakan-akan beliau benci. Kalau di orang sekarang, siapa? Aku, sopo? Saya, ya siapa? Harus menyebut namanya. Ya, kita tadi mencontoh Jibril alaihissalam. Naik kalau ditanya, "Man?" Qala Jibril. Qala man ma'aka? Kamu sama siapa? Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala wa ursila ilaihi? Apa dia sudah diutus? Qala na'am. Qala marhaban bihi wa la ni'mal maji'u ja. Selamat datang, sebaik-baik yang datang telah tiba. Udah dibukakan. Terus di langit pertama ketemu Nabi siapa? Nabi siapa? Lupa. Antum nggak pernah merayakan Isra Mi'raj, akhirnya nggak kerayakan ya, tetap nggak kerayakan, tapi tetap harus tahu jadi Isra Mi'raj. Ya. Ketemu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Langit kedua, tanya, "Man?" Qala Jibril. Qala man? Ma'aka. Qala Muhammad. Ditanya lagi, dijawab lagi. Aw ursila ilaihi? Sudah diutus. Betul, sudah.
Masih sudah diizinkan naik ke atas. Sudah, marhaban bihi, selamat datang. Wala ni'mal maji'u ja, sebaik-baik datang telah datang. Akhirnya dibukakan, ketemu siapa? Langit kedua, Nabi Yahya dan Nabi Isa. Wa huma bna khalah, kata Nabi SAW. Dan mereka berdua itu sepupu. Mereka berdua adalah sepupu. Ibunya Nabi Isa dengan ibunya Nabi Yahya, kakak adik. Dan langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Ishak, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian diangkat sampai beliau mendengar ditulisnya pena, ditulisnya lauh. Nah, ketika Jibril ditanya tiap langit, tetap jawab. Tadi sudah jawab. Enggak. Beliau tetap tawadhu. Siapa? Jibril. Siapa yang bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis Isra Mi'raj itu hadis yang luar biasa. Insyaallah kalau kita punya kesempatan bikin daurah menceritakan tentang hadis Isra dan Mi'raj. Di situ ada apa ya? Ya, nggak ada ungkapan yang lebih dari firman Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj apa? Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Di situ dia melihat ayat-ayat kebesaran Allah. Insyaallah kalau dimudahkan kita akan memang hadis itu panjang, menghafal ini berhari-hari. Ya, ini baru satu riwayat Anas, riwayat ini, hafalkannya berhari-hari. Tapi di situ ada pelajaran yang banyak. Masalah yang ketiga, fa in adzina laka dakhalta. Kalau diberi izin baru silahkan masuk. Kalau diberi izin baru silahkan masuk. Diberi izin dengan apa? Ya dengan ucapan-ucapan yang sesuai dengan daerah kita, kebiasaan kita, yang artinya atau maksudnya adalah mengizinkan kita untuk masuk. Tafadhol, ayo mari silahkan masuk, monggo. Apapun dengan apa? Dengan kata atau dengan isyarat, misalnya dibukakan pakai alat jegrek, pintunya buka sendiri, itu namanya izin dengan isyarat. Baik. Di sini ada masalah bahwa dimakruhkan bagi seseorang untuk pulang ke rumah tanpa memberi tahu istrinya. Jadi dalam perjalanan panjang khususnya. Jadi kalau kita berjalan panjang ke luar kota, tapi masalahnya perjalanan kita ini nggak seperti dulu. Kalau dulu itu berhari-hari. Jadi pergi ke Mekah, kalau sekarang pergi ke Surabaya, Solo Surabaya itu 250 kilo. Kalau jalan naik onta itu lebih kurang berapa? Per hari itu 80 kilo. Lebih kurang kalau jalan terus. Berarti 4 hari. Urusan di sana berapa hari, baliknya lagi 4 hari. Nah, ketika balik itu kan zaman dulu nggak ada SMS. Saya datang tanggal sekian, ini udah sampai mana? Sudah sampai Ngawi, nanti SMS lagi sampai mana? Enggak. Kalau dulu enggak. Adabnya ketika mau pulang, kebiasaan Nabi SAW adalah berhenti di dekat atau mata air terdekat dari kota itu, istirahat di situ. Kemudian mengutus orang memberitahu bahwa rombongan mau datang, sehingga orang-orang itu ngerti bahwa suami-suaminya mau datang, sehingga bersiap-siap. Jadi jangan sudah perjalanan jauh, ketika pulang dalam keadaan rumahnya masih nggak karu-karuan, atau istrinya tampangnya masih nggak karu-karuan. Jadi bersiap-siap, rapi-rapi, berdandan, sehingga suaminya pulang dari perjalanan jauh juga berhenti di mata air terdekat, mandi, bersih-bersih. Jadi datang juga dalam keadaan bersih. Tapi sekarang sudah ada informasi mau datang tanggal berapa. Jadi jangan ngaketi. Pulang dari jauh tahu-tahu nggak ngabarin, tahu-tahu ngetok rumah, perjalanan panjang sebulan nggak pulang atau 2 bulan nggak pulang, tahu-tahu sudah di depan rumah. Ini termasuk tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.
Wa in qila fa in adzina laka dakhalta wa in qila laka irji' farji'. Yang keempat, kalau disuruh balik ya balik. Enggak ada Mas, ya balik. Itu sandalnya ada, ngintip berarti. Enggak ada itu bisa berarti memang enggak ada, bisa berarti enggak mau nemui. Karena orang sini kalau dibilang ada tapi enggak mau nemui, sakit hati. Enggak ada Mas. Bisa lagi istirahat. Biasanya apa yang alasan ditagih utang? Nah, jadi ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk balik ketika dibilang balik. Ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur juga. Fa in lam tajid ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'dinu wa tusallimu ala ahliha. Hai orang-orang beriman, jangan kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Janganlah kalian masuk ke rumah yang bukan rumah kalian. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hingga sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Itu lebih baik. Itu yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian selalu mengingat-ingat. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Dan jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka jangan kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Kita ketok-ketok. Nabi SAW mengatakan al-istidhanu salatan. Minta izin itu 3 kali. Minta izin itu berapa? 3 kali. Ketok. Assalamualaikum. Tunggu jarak yang wajar. Ketok lagi. Assalamualaikum. Tunggu jarak yang wajar. Ketok lagi 3 kali. Tunggu sebentar, nggak ada, ya pulang. Berarti nggak ada orang atau dia nggak dengar, atau dengar tapi nggak mau jawab, nggak mau diganggu. Haknya. Jadi tidak dijawab itu sama dengan suruh pulang, suruh balik. Atau memang dia tidak sengaja tidak dengar, sedang istirahat atau belnya rusak atau apa. Ngebel juga 3 kali. Ting-tong. Ngebel lagi ting-tong. 2 kali. Gak dijawab, ngebel lagi ting-tong. Gak dijawab, pulang. Wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum. Kalau disuruh pulang, maka ya kamu pulanglah. Kalau dikatakan kepada kalian kembalilah, maka hendaknya kamu kembali. Itu lebih suci bagi kalian. Itu lebih suci bagi kalian. Dan orang yang pulang itu ada 2 keadaan ya. Di sini warju'u idza lam yu'dan li ahadin lahu halan. Orang yang balik ketika tidak diizinkan itu ada 2 keadaan. Ada 2 keadaan. Ihdahuma ruju'un ma'ati bi nafsin fala yajidul mardudu fi nafsihi alaman. Balik dengan hati yang lapang, dia tidak sakit hati ketika ditolak, maka orang itu muwafiqun lisyar'i tasliman. Orang itu sesuai dengan syariat, berserah diri dengan syariat. Syariatnya memang kalau disuruh pulang ya pulang, nggak usah ngeyel. Enggak, saya mau nunggu sampai ditemui. Wal ukhra, keadaan kedua, ruju'un ma'a khubthi nafsin. Pulang dengan keadaan hati yang sempit, hati yang buruk, enggak lapang dada, ngamuk.
Fayajidul mardudu fi nafsihi alaman, yang ditolak tadi sakit hati. Qala fahuwa munazi'un lisyar'i, dia menentang dan tidak taat kepada syariat. Karena yang nyuruh pulang itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa in qila lakum irji'u farji'u, baliklah. Dan perintah itu pada dasarnya hukumnya wajib. Maka orang itu kalau melaksanakan perintah harus berserah diri. Maksudnya apa berserah diri? Tidak sakit hati, tidak sempit hati, tidak ngomel grundel. Itu adalah orang yang dianggap berserah diri dan pasrah terhadap syariat. Maka di ayat tadi juga menyatakan hukum yang sama, yaitu kalau tidak dijawab maka juga disuruh pulang. Jadi tidak dijawab maupun disuruh pulang, ya tetap kita pulang. Maka orang yang minta izin itu bisa dijawab, bisa nggak dijawab. Jawabannya bisa silakan, bisa pulang. Kalau nggak dijawab sama dengan juga pulang. Ini adalah sebagian dari fiqhul istidzan, fikih minta izin. Ini juga perintah kepada kita untuk menjaga aurat rumah. Rumah itu jangan diumbar, dibuka, ya, sehingga bukan sekedar dari keamanan saja. Jadi kalau ini kompleknya aman, maka rumahnya terbuka. Jangan. Sesungguhnya rumah itu orang masuk ke dalamnya, perempuan-perempuan yang di dalamnya harus merasa aman dan nyaman ketika membuka aurat di dalam rumah. Jangan sampai desain rumah itu membuat yang tinggal tidak nyaman. Dan ini juga berkaitan juga dengan suami istri yang tinggal bersama-sama dengan keluarga lainnya. Kalau istrinya tidak suka, maka dia wajib memberikan istrinya rumah sendiri, memberikan tempat tinggal, bukan memberikan rumah. Memberikan apa? Tempatnya. Jadi dia tinggal bukan memiliki, tapi tinggal. Mau dikontrak, mau minjem, pokoknya ada tempat sendiri. Tapi kalau istrinya mengizinkan, baru dia boleh untuk tinggal bersama. Tidak boleh maksa. Kau sabar, kau tinggal sama aku. Enggak, aku mau, aku nyaman di sini. Keluar kamar harus pakai apa? Nanti pas duduk-duduk tiba-tiba saudaranya masuk, kaget, cepet-cepet pakai. Kalau dia mau, ya, istrinya boleh, ya baru boleh tinggal bareng. Kalau nggak boleh, istrinya nggak mau, maka istrinya harus dipenuhi haknya untuk apa? Masalah tempat tinggal. Karena itu haknya. Kalau hak istri berarti kewajiban siapa? Suami. Kalau dia tidak mau dan akhirnya dia menuntut cerai, subhanallah, kok sampai menuntut cerai? Lu misalnya, ya, dia bilang sama mahkamah, saya menuntut cerai. Kenapa? Saya tidak diberi tempat tinggal sendiri. Saya numpang sama mertua yang di rumahnya ada iparnya, yang di rumahnya ada iparnya laki-laki. Saya nggak mau. Sudah berkali-kali saya bilang saya minta rumah sendiri, ya nggak mau. Tapi kalau dikasih rumah, mintanya rumah 2 lantai, kamar mandi, wah itu di luar apa? Kapasitas. Haknya itu adalah punya tempat tinggal terpisah yang ada dapurnya dan kamar mandinya sendiri. Itu sih. Kalau lain-lainnya itu mau dikasih, yaitu kebaikan suami, nggak dikasih, itu nggak apa-apa. Bukan berarti kamu kontrak rumah ele-elean gitu, enggak. Ya, mas tatoktum lah semampunya. Jelas ya. Jadi tadi urusan minta izin tadi untuk urusan apa? Mata. Jangan sampai kita. Lah, kalau di rumah ada yang 2 orang bukan mahram tinggal bareng, ini bermasalah. Sebisa mungkin dibatasi. Ya, sebisa mungkin dibatasi. Dan juga masalah apa yang sering banget di masyarakat kita adalah istilah tabani, ngepek anak. Dia ngadopsi anak, tidak disusui oleh istrinya. Jadi seorang laki-laki ngadopsi anak tidak disusui oleh istrinya.
Anak itu bukan keponakan istrinya, bukan mahramnya istrinya, tinggal bareng sejak bayi sampai dewasa. Begitu dia dewasa, harusnya istrinya itu berhijab dari dia. Tapi ini enggak, sudah dianggap anak sendiri, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Pergi kemana-mana diantar sama anakku, bukan anakku itu. Itu bukan anakku. Karena enggak kamu susui, bukan mahramku, karena bukan keponakan. Kalau dia keponakannya, adik dari kakaknya, anak dari kakaknya, anak dari adiknya, misalnya qadarullah kakaknya meninggal punya anak kecil, diambil, diopenin. Tapi ada masalah ketika anaknya laki-laki, yang diambil diadopsi itu laki-laki, yang dipelihara itu laki-laki, dia punya anak perempuan, jadi apa? Sepupu, padahal sepupu bukan mahram. Tinggal satu rumah, ini bahaya. Jadi tadi urusan fikih istidzan, fikih minta izin tadi, ya Nabi SAW mengatakan dijadikan syariat itu untuk masalah penglihatan. Tapi justru di rumah kita ada hal-hal yang enggak sesuai dengan syariat. Nah kalau di rumah ada yang bukan mahram, segera sebisa mungkin disuruh minggir, sediakan tempat lain. Atau kita ya pindah mencari tempat yang lain. Kadang-kadang anak-anak di rumah yang sudah menikah tinggal di rumah bareng-bareng, ya sebisa mungkin, bukan wajib ya. Tapi itu tergantung dengan perempuannya, istrinya. Misalnya punya anak, anaknya punya istri. Istrinya ditanya, perempuannya ditanya, kamu mau nggak tinggal bareng? Enggak, saya mau tinggal sendiri. Harus dipenuhi haknya dia. Tapi ya sudah, aku mau sabar, kamu kerja dulu, kalau dapat uang segera kontrak ya iya. Nah, selama itu tinggal di rumah harus hati-hati. Harus hati-hati. Harus hati-hati. Bukan berarti dosa enggak, tapi harus hati-hati. Karena apa? Karena lengah sedikit, setan masuk di tengah. Setan masuk di tengah. Waliyadzubillah. Baik, saya rasa cukup untuk bab ketiga, yaitu bab kedua, yaitu masalah istidzan, minta izin. Insyaallah di bab berikutnya kita akan membahas tentang adab makan. Kita akan membahas tentang adab makan